derap ayunan langkahmu, kibarkan panji semangatmu, berjuang untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Akademi Maritim Jaya, tempat taruna berani dan tangguh, menjadi perwira marin profesional dan juga bertakwa. Meskipun ombak menerpa dan badai menerjang, pantanglah surut langkahmu, semangat kobarkan, padukanlah tenagamu, teruslah berjuang, rakyat maju di garis haluan. Walau rintangan menghalang, tantangan menghadang, tak akan mundur menyerah, di bawah tegakkan, wujudkan visi-misimu untuk masa depan. Rakyat maju mencapai tujuan, bentangkan sayapmu menuju samudra. Rakyat maju di laut tetap jaya. Rakyat maju dan tetap jaya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pelayaran Jadayat kepada Bapak Kapten Saiful Iwa, Master Marine, berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara seminar pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para taruna-taruni Akademi Maritim Jadayat Angkatan 54 dan Angkatan 55. Assalamualaikum pada para taruna agar benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh para narasumber yang akan menjadikan pengetahuan yang mudah-mudahan bisa Anda praktekkan. Sebelumnya terima kasih saya kepada Direktur Akademi Maritim Jadayat dan seluruh stafnya yang telah berusaha untuk mengadakan seminar di kampus Akademi Maritim Jadayat. Kalau nggak salah ini yang pertama kali. Kemudian terima kasih atas narasumber yang sudah hadir di sini, Bapak Dwi Siono dari IKPPN. Ya, moga-moga jalinan persahabatan dan kerjasama selanjutnya antara alumni Akademi Maritim Jadayat umumnya, khususnya Akademi Maritim Jadayat, berjalan lancar dan semestinya. Para hadirin yang berbahagia, saya tidak lama-lama untuk menyampaikan karena materi yang akan dikemukakan oleh Pak Siono akan lebih banyak makan waktu. Ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang ada ini Anda manfaatkan benar-benar mengenai seminar ini. Dan sebelum saya akhiri pembicaraan saya akan buka seminar ini 2023 dimulai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapten Saiful Iwa Master Marine selaku Ketua Yayasan Pelayaran Pendidikan Jadayat yang telah memberi sambutan sekaligus untuk membuka acara seminar hari ini. Selamat datang kepada Bapak Kapten Ali Mudi Master Marine selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Pelayaran Jadayat yang telah hadir juga pada acara seminar hari ini. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya adalah acara inti seminar dan diskusi kode etik perwira pelayaran niaga. Pada sesi pertama ini akan kita beri judul Kode Etik Pelayaran Niaga, akan disampaikan oleh Kapten Dwiono Siono Master Marine. Pada sesi pertama seminar ini akan dipandu oleh Bapak Insinyur Nuradi, Sarjana Hukum, Master Engine. Kepada moderator Bapak Insinyur Nuradi dipersilahkan untuk memandu seminar pada sesi pertama hari ini. Dipersilahkan.
Cek, 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 cek. Baiklah, Pak. Cek. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Pada hari ini kita akan melaksanakan seminar. Mohon suaranya diperbesar ini. Ya, baik. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Jadayat, Bapak Kapten Laude Saiful Iwa, Master Merin. Kepada yang terhormat Sekretaris Yayasan, Bapak Kapten Alimuddin, Master Merin. Yang saya hormati Bapak Direktur Jadayat, Bapak Kapten Simpson Katiandaho, Master Merin. Yang saya hormati Dr. Kapten Ekartini, Master Merin. Bapak Kapten Henry Laili, Master Merin. Dan para peserta seminar sekalian. Seminar ini akan dibawakan oleh Bapak Kapten Duyono Suyono, Master Merin. Beliau kurikulum vitae saya bacakan sedikit saja ini. Beliau adalah lulusan dari PLAP, bukan dari AIP nih. Begitu ya. Karena dulu AIP, PLAP dan STIP. Beliau lulusan dari PLAP tahun 84. Yang kedua kelas 2 tahun 97, kelas 1 tahun 2000. Dan segudang pengalaman beliau dari kapal sekian banyak ini. Mungkin satu-satu tidak bisa saya ceritakan, mungkin beliau akan menyampaikan sendiri pengalamannya sekian banyak. Dan kali ini seminar akan dibawakan oleh beliau dengan tema adalah kode etik pelaut, untuk meningkatkan kode etik pelaut. Waktu kami berikan 08 sampai 9. Ini 09.30, di sini 8. Berarti 09.30 sampai 10. Ya, jam 10 sampai 10. Dengan waktu setengah jam atau 30 menit untuk tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada pembicara, kami serahkan kepada Kapten Duyono Suyono. Dipersilakan. Terima kasih Kapten Insinyur Nuradi sebagai moderator yang digadang-gadang hari ini untuk membawakan seluruh agenda yang sudah direncanakan. Diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada, tentunya kami awali dengan Kapten Laude sebagai sesepuh, Ketua Yayasan Laude Saiful Iwa. Kemudian yang kedua kepada Ketua Sekretaris Yayasan juga selamat datang, selamat bergabung. Ini adalah penampilan kami dari KPPN yang kedua.
di Jadayat untuk menyampaikan materi kode etik perwira pelayaran niaga. Kemudian tidak kalah penting yaitu Dr. Kapten Kartini sebagai Wadir 1, di mana saya anggap sebagai salah satu motor dari terselenggaranya acara ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan dan penghargaan kepada IKPPNI untuk menyampaikan materi kode etik yang kami anggap sebagai suatu pondasi dari seluruh profesi yaitu kode etik. Dan menyapa dari para tunas muda bangsa dari segmen Bahari tentunya, para taruna dan taruni di dalam institusi akademisi Akademi Maritim Jadayat. Semoga apa-apa yang kami sampaikan berbagi dalam hal ini nanti akan ada sesi diskusi interaktif. Tentunya semoga bermanfaat apa-apa yang kami sampaikan dan seharusnya bermanfaat karena kode etik adalah sebagai plafon dan pagar-pagar untuk seluruh profesi tenaga ahli di negeri ini. Tentu harusnya kita coba semangati. Tepuk tangan untuk para taruna dan taruni. Saya mohon izin berdiri pada para sesepuh dan moderator supaya lebih enak penyampaiannya. Ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan saya Dwiono Suyono. Latar belakang saya sebagai profesi perwira pelayaran niaga dengan jurusan nautika. Jadi kalau ditanya profesi kita ini apa, profesi Anda nanti taruna sebagai tunas. Begitu lulus dokter, mahasiswa kedokteran lulus jadi dokter, mahasiswa ITB lulus jadi insinyur. Anda sebagai taruna dan taruni lulus nanti jadi perwira pelayaran niaga. Ya, itu profesi kalian. Karena profesi pelaut itu sangat spesifik. Ada 3 tingkatan, yaitu managerial, operational, dan support. Yang support itu bukan perwira. Jadi kalian harus bisa menjelaskan kenapa kalian lahir sebagai perwira pelayaran niaga, yaitu karena itu amanah dari Standard Training and Certification for Watchkeeper. Lanjut saja, tolong slide. Ini kok agak loncat kayaknya. Ini. Coba terus. Maaf, ini slide-nya mungkin ini yang dari. Oke. Ini slide-nya agak loncat-loncat. Tadi saya bawa slide yang sudah berurutan, cuma saya coba tetap tampilkan dengan apa yang bisa kita ramu sesuai dengan alur materinya. Kita awali dengan moral, etika, budaya, dan satu lagi yang terakhir yaitu peradaban. Coba Mas tolong cari slide mengenai. Bukan ke atas sebelumnya. Sebelumnya kita mulai dari awal aja. Apakah etika itu? Kita awali dengan apa moral itu? Ada moral, ada mental. Apa kaitannya moral dengan mental? Seorang olahragawan sebagai contoh, dia memiliki mental yang kuat. Walaupun dia sudah berdarah-darah, tapi dia masih berdiri, mentalnya kuat. Tapi seorang olahragawan, walaupun dia seorang juara, pada saat tertentu dia masih memaki-maki seorang wasit, itu terkait dengan moral. Mentalnya kuat juara. Tapi dari sisi moral,
masih belum terbukti. Itulah bedanya antara moral dan mental. Sering kita bicara mengenai yang namanya korupsi di negeri ini. Tidak perlu kita tutup-tutupi. Penyakitnya di mental atau moral kira-kira? Moral. Jadi Taruna sudah bisa membedakan mana mental, mana moral. Etika itu kaitannya dengan moral atau mental? Moral, kita setuju. Sudah dijawab oleh Taruni tadi. Dalam kata lain, etika dulu generasi kami, generasi ketua yayasan, generasi Pak Simpson, kami dulu di SMP dan SMA itu ada pelajaran budi pekerti. Betul Cap ya? Sama dengan etika, cuma budi pekerti itu berlaku umum. Berlaku umum. Kenapa berlaku umum? Karena harus diingat, budi pekerti bisa dipakai seorang polisi, bisa dipakai seorang dokter, bisa dipakai sarjana hukum. Sama dengan etika. Tapi pada saat menyangkut profesi polisi punya etika tidak bisa dipakai untuk profesi dokter. Makanya disebut, dikasih di depannya itu dipakai kode. Kodenya untuk siapa? Kodenya untuk polisi. Tapi kode itu sebenarnya dari bahasa Inggris code, yaitu suatu aturan yang berlaku khusus. Nah, disinilah nanti kita coba kaitkan antara moral, kode etik, budaya, dan peradaban. Kita tadi bicara moral, dikaitkan dengan etika. Apakah itu nanti akan mengarah kepada suatu budaya? Ya. Saya kasih contoh sederhana. Tadi kita mulai dengan salah satu yang selalu dalam seremonial, dalam upacara, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan kita. Coba tadi para taruna harus merenung bagaimana etika pada saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah sikap sempurna atau lagi istirahat? Sikap sempurna. Coba introspeksi masing diri-diri. Saya perhatikan tadi ada taruna-taruna yang berdiri pegang perut. Ada taruna-taruna yang posisi tangannya ke depan seperti ini. Sementara saya memperhatikan jajaran yang duduk di meja depan itu sangat patuh terhadap etika. Termasuk saya perhatikan senior kita, Kapten Kartini, masih ingat etika pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, yaitu dengan sikap sempurna. Tolong perhatikan, saya tidak menunjuk siapa-siapa, tapi tolong perhatikan dan introspeksi diri. Itu kalian harus memperbaiki ya, untuk mereka-mereka yang tidak melakukan sikap sempurna. Selamat datang Kapten Suwarni. Jadi sikap sempurna itu adalah fondasi sebagai disiplin, etika. Itu adalah budi pekerti pada saat kita menyanyikan sesuatu yang diajarkan. Setuju ya? Itu sangat awal, itu sangat mendasar. Kita belum bicara sama ranah kepengurusan negara ini. Lanjut Mas. Ini korelasinya, moral, kode etik, budaya, dan peradaban. Lanjut. Tadi kita sepakat moral itu adalah terkait dengan
etika. Ada nggak dari para taruna di sini yang tiba-tiba dituding atau ditunjuk sama Pak Direktur, Kapten Simpson datang, kalian ini nggak punya etika? Ada nggak yang mau disebut begitu? Tidak ada, saya yakin jawabannya tidak ada. Siapapun makhluk hidup sebagai manusia di dunia ini, baik di Indonesia atau di luar negeri, tidak ada satupun yang mau disebut tidak punya etika. Setuju ya? Karena yang menyangkut moral. Apalagi kalau sudah dikatakan sudah tidak punya etika, capnya tidak bermoral. Tidak boleh. Itu sebagai individu. Bagaimana sebagai profesi? Saya profesinya perwira pelayaran niaga. Saya masuk kantor sama sang direktur yang punya kantor, dikatakan ini mewakili profesi tapi tidak punya etika. Pada saat masuk dia nggak ketuk pintu, tidak assalamualaikum. Itu sangat mendasar. Tidak punya etika. Belum lagi nanti digali lebih dalam, ini punya moral nggak nih? Jadi di dalam hati-hati, di dalam marwah profesi, salah satu parameternya yang diukur oleh masyarakat untuk menanamkan kepercayaan supaya Anda melakukan jasa profesi bisa dengan baik, yaitu modalnya salah satunya adalah etika. Setelah itu melangkah pada moral. Moral profesi itu dirangkum di dalam kode etik. Tadi saya katakan bedakan antara etika. Etika bisa berlaku umum. Etika atau budi pekerti itu bisa berlaku umum. Tapi pada saat kita masuk ranah profesi, itulah yang disebut dikunci dengan satu kode etika. Jadi bisa dibayangkan itulah pentingnya kode etik sebagai individu untuk menimbulkan kepercayaan terhadap masyarakat, kemudian meningkat kepada khalayak profesi, komunitas profesi, kode etik. Bisa dikatakan bahwa budaya kode etik dalam profesi adalah pencapaian tatanan tertinggi. Kenapa disebut pencapaian tatanan tertinggi? Di dalam teori Maslow itu ada 5 pencapaian yang diharapkan setiap manusia. Dan sama juga analoginya, itu setiap profesi juga menginginkan 5 pencapaian itu. Nanti kita bahas. Jadi sebagai budaya profesi menjadikan budaya profesi kode etik di dalamnya yang akan diwariskan dalam bentuk peradaban. Kenapa disebut peradaban? Nanti kita bahas. Ya. Lanjut, Mas. Ini masih berkaitan dengan korelasi kode etik dengan budaya dan peradaban. Ya. Dalam tatanan masyarakat, individu yang tidak bermoral karena tidak punya etika. Tadi kita sudah menyinggung apa itu moral, kaitannya dengan etika. Jadi setiap individu itu memang dasarnya harus punya etika, baru dikatakan bahwa yang individu yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai individu yang bermoral. Bagaimana dengan adab? Nanti dikaitkan dengan sila kedua. Adab itu adalah tingkatan terakhir dari tatanan masyarakat sebagai patokan. Apakah sudah baik atau belum masyarakat itu di sini beradab. Makanya di dalam sila kedua ada kata-kata adab. Bisa dikatakan profesi yang tidak beretika, di mana akan terkesan profesi bermoral rendah dengan dampak negatif, yaitu branding. Berbudaya buruk sebagai tenaga ahli yang tidak beradab. Jadi jangan sampai dikatakan kita ini adalah profesi yang tidak beradab. Harus diingat sejak tahun 57, kebetulan sekolahnya Kapten Kartini dan sekolah saya, itu sebagai parameter
kalau dibilang candra di mukanya lah ya, sebagai candra di mukanya. Kami lahir sejak 57 sampai dengan IKPP ini lahir itu tidak pernah punya yang namanya kode etik. Kita ketinggalan jauh dengan profesi-profesi lain. Insinyur sudah punya, dokter sudah punya, sarjana hukum sudah punya. Baru tahun 2011 kita mendeklarasikan kita punya kode etik. Tapi nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk menggapai yang namanya budi pekerti atau kode etik profesi. Lanjut, Mas. Ini narasi mengenai etika itu apa ya? Terkait tadi saya sudah singgung di depan penilaian moral. Kode etik atau etika profesional juga disinggung di sini, yaitu sebagai acuan untuk pelaku aktivitas profesional. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian yang khusus, dan kode etika profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan supaya tidak disalahgunakan. Ingat itu ya, keahlian tersebut digunakan, tidak disalahgunakan. Korupsi adalah bagian dari penyalahgunaan awalnya profesi. Karena setiap akademisi itu direkrut oleh negara berdasarkan profesinya, kompetensi, dan kualifikasi. Kemudian ada yang disalahgunakan. Ya, lanjut. Ini rangkuman mengenai moral tadi ya. Definisi-definisinya. Jadi kalau diselipkan moral profesi adalah nilai keabsolutan atau kemutlakan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Kalau diselipkan lagi keabsolutan profesi dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh, itulah kita komunitas profesi. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Kalau kita selipkan profesi, penilaian terhadap moral profesi di sini diukur dari kebudayaan masyarakat profesi setempat dan yang sebagai penggunanya. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku ucapan seseorang. Kalau diselipkan profesi, maka di sini akan muncul kita dituntut juga moral di sini. Kenapa kita harus mendoktrin yang namanya setiap kali di sini banyak slide mengenai moral, moral, dan moral. Lanjut, Mas. Karena itu sudah doktrin juga di dalam sila kedua Pancasila. Lanjut, Mas. Ada kata-kata adab di sini. Ada kata-kata kemanusiaan. Artinya, setiap profesi tenaga ahli itu melakukan kegiatan yaitu menjual jasa profesi, yaitu tadi tenaga ahli. Jangan sampai disalahgunakan. Digunakan, iya, jangan disalahgunakan. Yang menggunakan jasa saya adalah manusia. Saya manusia. Jadi setiap profesi tenaga ahli harus mencoba memperlakukan pengguna-pengguna jasa profesi tenaga ahli itu dengan adil dan punya adab. Adabnya yaitu tadi kode etik. Ya. Jadi kode etik profesi, ketaatan pada sila kedua bisa dikatakan profesi yang berlaku adil dan beradab. Ini korelasinya kalau kita tarik benang merahnya. Jangan sampai ada yang namanya ethical action for a planet in peril. Ada bahaya di dunia ini, bahaya di dunia, bukan hanya di Indonesia. Di mana ada kata-kata yaitu bila tanda-tanda ada yang melakukan segala kegiatan itu bukan tenaga ahlinya, itu tanda-tanda sesuatu malapetaka.
Jadi ada kata-kata yang mengatakan serahkan pada ahlinya. Betul ya Pak ya? Serahkan pada ahlinya. Saya pernah ngusir orang Amerika dari Pertamina, walaupun orang Amerika itu sudah dipakai bertahun-tahun oleh Pertamina. Kenapa? Setelah saya jelaskan dasarnya dengan analisa sederhana, bahwa orang Amerika itu bukan orang yang punya kompetensi di bidangnya. Bernavigasi di laut itu adalah kompetensinya orang nautika. Tapi orang Amerika itu sudah dipakai Pertamina bertahun-tahun berperan sebagai orang navigator, insinyur. Maaf, bukan mendiskreditkan profesi lain, tapi saya pada setiap saat ada orang pemilik saham yang percaya punya uang, dia punya proyek bikin jembatan. Cap, tolong pegang ini proyek. Saya akan katakan, maaf itu bukan proses, bukan bidang saya. Nanti kalau jembatannya ambruk, walaupun Anda percaya ke saya, kasih saya proyek yang ada relevansinya dengan maritim. Itu tenaga ahli saya. Kita harus berani mengatakan tidak. Secara profesional, secara porsinya, bahwa itu bukan bidang saya. Supaya apa? Supaya kita tidak menyalahgunakan. Kita tidak menyalahgunakan posisi kita sebagai tenaga ahli. Selamat datang, Kapten Jafar. Salam sehat. Saya izin lanjut, Kapten Jafar. Baik. Ini kaitannya dengan sila kedua. Lanjut, Mas. Jadi, ini rangkumannya. Sebagai alur. Penyedia jasa adalah manusia, kemudian pengguna jasa juga manusia. Kita harus memanusiakan. Kita sebagai profesi itu harus memulai untuk memperlakukan hubungan apapun itu dengan yang namanya adil dan beradab. Dasarnya adalah tadi kode etik. Ya. Ini pagarnya dipagari oleh kode etik. Kontrol mengenai kegiatan-kegiatan tenaga ahli itu ada di dalam moral profesi agar tetap beradab. Kemudian peradaban yang maju dapat diartikan ini. Ini adalah rangkumannya, alurnya kewajiban moral kita sebagai profesi, yaitu memperlakukan manusia-manusia dengan adil dan beradab, dengan landasan tadi kode etik. Kenapa kode etik? Tadi sudah dijelaskan juga, karena kode etik pelayaran niaga tidak bisa dipakai oleh profesi lain seperti dokter. Sama. Walaupun sudah sedemikian bagusnya kode etik dokter, tebal segini, tapi tidak bisa dipakai oleh perwira pelayaran niaga karena sifat dan karakter jasanya berbeda. Itulah yang membedakan antara budi pekerti, etika, dan kode etik. Sejauh ini kira-kira bisa diikuti oleh para taruna? Di dalam perjalanan paparan ini, kalau memang ada, mumpung masih ingat, kemudian mau disela, langsung tanya aja, nggak apa-apa ya. Ini sifatnya diskusi interaktif. Lanjut, Mas. Kita bicara landasan hukum mengenai sanksi. Ada sanksi yang sifatnya umum, bisa perdata, bisa pidana. Ada sanksi yang sifatnya khusus. Apa itu sanksi yang sifatnya umum? Itu bisa diberlakukan terhadap semua profesi. Profesi dokter bisa terkena dengan sanksi umum itu. Kita bisa terkena dengan sanksi umum itu. Tapi sanksi yang diberlakukan terhadap profesi dokter secara khusus tidak bisa diberlakukan hukumnya terhadap profesi seperti kita. Itu hanya sebagai ilustrasi saja, sebagai contoh.
Jadi landasan hukum memiliki landasan hukum yang bersifat kekhususan sebagai dasar penghargaan, reward, dan sanksi atau spesifik berlaku untuk karakter profesi itu. Itulah nanti dirangkum di dalam kode etik terhadap sanksi-sanksinya. Di dalam kode etik semua profesi itu ada yang namanya reward and punishment. Lanjut Mas. Inilah sanksi umum pidana. Bisa berlaku untuk semua profesi. Di pasal 359 disinggung mengenai kesalahan atau kealpaan menyebabkan orang lain mati. Dokter salah nyuntik, bisa terjadi sesuatu yang paling buruk adalah meninggal. Apakah saya sebagai nahoda bisa berperilaku malpraktek dikaitkan dengan pidana ini? Bisa. Saya bawa kapal, penumpang. Kebetulan penumpangnya ada sekitar 500. 500 nyawa loh di tangan seorang nahoda. Pada saat dia malpraktek salah mengambil keputusan dan dinyatakan oleh Mahkamah Pelayaran memang nahoda yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagai memiliki kecakapan pelaut yang baik, itu dikatakan malpraktek. Masuklah di sini. Pidana. Kealpaan dan kesalahan, apakah seorang nahoda bisa melakukan kesalahan dan kealpaan? Bisa. Apakah seorang chief engineer bisa melakukan kesalahan dan kealpaan? Bisa. Salah mompa, tahu-tahu terlihat ada polusi di permukaan laut, di permukaan air. Dan konyolnya lagi, kebetulan kesalahan itu dilakukan di dalam pelabuhan, langsung terkontrol. Diinvestigasi, ternyata memang kesalahan dari human error dari chief engineer. Apakah itu malpraktek? Itu malpraktek. Artinya dia pada saat melakukan jasa terhadap pemilik kapal terbukti tidak kompeten. Malpraktek. Kesalahan dan kealpaan yang timbul penyakit atau halangan sehingga dapat berakibat menjalani pekerjaan atau jabatan pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana. Ini semua adalah sanksi pidana umum. Kita tinjau halaman berikutnya. Bagaimana dengan sanksi-sanksi khusus? Lanjut Mas. Sanksi khusus terhadap setiap profesi itu biasanya disebut malpraktek. Malpraktek itu bukan hanya dikenakan dominasi terhadap dokter saja, tidak. Sarjana hukum bisa malpraktek. Kenapa di dalam sidang-sidang tertentu, khususnya kasus-kasus kelautan misalnya, kasus-kasus maritim, sering didudukkan yang namanya saksi ahli. Tujuannya adalah supaya hakim yang tidak memenuhi lex specialis, tidak memahami mengenai lex specialis, ini sebenarnya hukum yang berlaku apa sih? Unclos ini apa sih? Marpol ini apa sih? Makanya didudukkan kapten seorang nahoda, bisa saja seperti kalau seorang kapten Kartini jadi saksi ahli diminta. Seperti Kapten Simpson diminta, Cap kita nggak paham nih, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 ini isinya mengenai apa ya? Duduklah seorang tenaga ahli. Itulah kekhususannya, ya. Malpraktek perwira pelayaran niaga saya coba definisikan seperti ini, adalah kegagalan atau kelalaian seorang profesi, yaitu perwira pelayaran niaga, dalam tingkat tenaga ahli maritim niaga. Berperilaku, tadi berperilaku, ya. Berperilaku sama dengan beretika, sesuai kebiasaan perwira pelaut yang baik dalam industri pelayaran niaga. Jadi itu suatu kegagalan dikatakan. Dibuktikan oleh Mahkamah Pelayaran bahwa Anda gagal, Anda tidak kompeten, Anda gagal melakukan yang namanya kebiasaan pelaut yang baik, good seamanship. Sanksinya apa? Bisa ijazahnya ditahan. Pidana? Bukan, belum tentu. Itulah pentingnya kenapa harus ada aturan yang main yang baik, yang jelas di dalam setiap profesi. Ada dua hal yang belum kita punya di dalam profesi, yaitu
Satu, Dewan Kehormatan Kode Etik. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga. Dokter sudah punya, insinyur sudah punya, dan yang lain-lain. Apoteker sudah punya, bidan sudah punya, perawat sudah punya. Perlindungan terhadap undang-undang. Jadi pada saat kita praktek, aturan mainnya itu jelas diatur oleh negara. Bahwa seorang dokter boleh ini dan tidak boleh ini, itu diatur di dalam undang-undang perlindungan profesi. Kita belum punya. Dan kita dari IKPP ini sudah memberikan masukan kepada pemerintah sejak tahun 2018. Kita kasih masukan bukan hanya kasih masukan, tapi kita juga konsepkan draftnya. Jadi PR-PR itu sudah kita lakukan. Tolong slide-nya berikut, Mas. Ini dia, Dewan Kehormatan. Kenapa harus ada Dewan Kehormatan Kode Etik? Pernah dengar yang namanya Dewan khusus yang duduk Kompolnas. Itu adalah Dewan Kehormatan sebenarnya, yang terkait dengan mereka adalah pensiunan-pensiunan yang memahami karakter polisi itu menyimpang atau tidak dari kode etik. Itu Kompolnas. Inilah Dewan Kehormatan Kode Etik. Apakah dokter punya? Dokter punya. Sarjana hukum punya? Punya. Kita belum punya. Ini yang kita harus gagas. Duduk lintas alumni harus menyepakati bahwa kita harus punya Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi supaya tidak serta-merta jatuh kepada hukum umum, hukum publik. Karena kita yang akan memberikan saran kepada instansi pemerintah, ini di luar kewenangan kita, ini sudah pidana. Tidak cukup dengan yang namanya suspend sertifikat saja, menahan sertifikatnya saja. Ini sudah ranahnya pidana, kita lempar. Profesi akhirnya lempar. Ini kasusnya sudah di luar ranah, di luar profesi. Itulah tahapnya. Jadi, apakah kita sebagai profesi harus membiarkan aktivitas pelayanan jasa kita, profesi perwira pelayaran niaga, bila diduga malpraktek, lalu secara otomatis dipidanakan? Jangan. Apalagi kalau ini sudah masuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Profesi Perwira Pelayaran Niaga, aturan mainnya jelas. Tidak semena-mena seorang nahoda atau seorang chief engineer sebagai pimpinan di atas kapal harus tiba-tiba secara otomatis langsung diseret ke pidana. Sama pada saat TNI atau polisi melakukan sesuatu yang dianggap kegagalan profesi, kegagalan praktek profesi, internal dulu di sidang, betul ya? Yang terberat terakhir terjadi adalah polisi banyak yang disebut PTDH, pemberhentian tidak hormat. Setelah itu dilempar ke pidana. Silakan Pak Hakim, ini ranahnya hakim, bukan di kami lagi. Tapi selama masih bisa dididik secara internal, mereka lindungi. Kenapa? Bahayanya seorang profesi malpraktek itu bisa merepresentasikan atau mewakili seluruh profesi. Jangan sampai profesi dokter, ada dokter yang malpraktek, mewakili seolah semua masyarakat akhirnya tidak percaya sama dokter. Jadi penting itu. Nah, kita yang sepuh-sepuh, kita hanya meletakkan saja pondasi bahwa ini loh perangkatnya sudah kita siapkan. Anda sebagai tunas yang muda, kita tidak mengharapkan punya nasib seperti seorang Dwiono yang tidak punya. Saya masih bisa sekarang ini kalau saya datang ke Kapten Suami, Cap, ada kerjaan, Kapten, saya lagi butuh uang nih. Oke, Cap, naik aja. Tapi tiba-tiba saya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan, yaitu kesalahan. Grounding misalnya. Atau karam, kapal kandas. Harus ada prosesnya, kandasnya kenapa? Apakah memang
kesalahan murni seorang nakhoda malpraktek atau ada kesalahan yang di luar profesi. Di sini fungsinya nanti Dewan Kehormatan Kode Etik, ya, duduk melindungi profesinya. Jangan sampai setiap profesi itu dipukul rata oleh individu-individu sebagai oknum. Katakanlah aborsi itu oknum. Tidak semua dokter mau melakukan aborsi walaupun dibayar tinggi. Dia mampu tahu. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia menjaga kode etik. Dia menjaga kode etik profesi. Saya tidak mau jadi dokter yang dalam kategori sama. Pada saat saya dipaksa sama satu perusahaan, saya sebagai nakhoda, Cap masuk sekarang. Saya katakan, kandas, terlalu dangkal. Under key clearance, tidak cukup. Tunggu, air pasang. Kok kapten yang sebelumnya bisa? Saya katakan, saya ini disewa berdasarkan profesi. Saya harus melindungi aset perusahaan. Saya katakan, secara ilmu itu tidak mungkin. Kalau kapten yang dulu bisa, kirim kapten yang dulu. Ganti saya sekarang. Kenapa? Saya tidak mau melakukan malpraktek. Itu seorang profesi harus berani mengatakan putih hitam. Ya, apapun konsekuensinya. Konsekuensinya saya waktu itu, saya harus turun. Saya katakan saya turun. Kirim nakhoda yang lama. Dikirim enggak juga. Apakah saya diturunin? Enggak juga. Tapi saya bangga kalau saya diturunin, saya bisa cerita. Nah, saya dipaksa sesuatu yang tidak profesional. Ya, saya menolak. Ya, untuk taruna-taruna dalam hari ini pada saat praktek nanti sebagai profesi, ingat hari ini kalian didoktrin untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang tidak profesional. Setuju ya? Itulah tugas kita. Itu tugas kita. Tugas kami yang sepuh-sepuh untuk mendidik kalian berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang menjurus kepada hal-hal yang tidak profesional. Kenapa? Karena bahayanya adalah profesi itu bisa tidak dipercaya nantinya. Tidak boleh. Lanjut, Mas. Lalu kode etik itu sebenarnya lahir dari mana sih? Apakah kita harus datang ke TNI AL atau ke markas polisi? Pak, kami perlu kode etik, Pak. Tolong dibuatkan. Atau mungkin ke organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ibu, Bapak, tolong bikinin kode etik buat kami. Mereka juga bingung, garuk-garuk. Nah, yang punya kegiatan kalian, yang ngerti kalian kok mintanya harus kami yang bikinin. Apakah kita harus datang ke pemerintah juga? Pemerintah tidak semuanya memahami kegiatan kita di laut. Kita yang tahu kapan harus belok kiri, kapan harus belok kanan. Makanya seorang nakhoda diberikan yang namanya kewenangan sedemikian tinggi di dunia ini, yaitu mengenai overriding authority. Boleh melanggar aturan bila memang itu menyangkut keselamatan jiwa. Itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa diberikan oleh dunia di dalam International Safety Management Code. Seorang profesi diperbolehkan melanggar aturan. Istimewa. Ada di profesi lain? Belum tentu. Di dalam collision regulation juga disinggung, boleh menyimpang dari aturan. Betul ya kata? Selama itu menyangkut menyelamatkan jiwa. Tapi
di situ juga ada bahayanya. Jangan semena-mena menggunakan otoritas yang diberikan oleh dunia terhadap profesi kalian, profesi kita. Jangan semena-mena menggunakan itu. Karena kalau semena-mena nanti di sidang mahkamah pelayaran akan dikorek. Karena di situ ada panel ahli. Ada yang lebih senior, yang lebih memahami. Memang ini malpraktek atau bukan. Ya? Yang harus bikin kode etik itu ya profesi itu sendiri. Kita. Karena kita memahami yang namanya konvensi-konvensi, peraturan-peraturan internasional, yaitu 4 pilar. MLC, STCW, MARPOL. Jadi ada 4 pilar yang kita sudah sepakati di dunia sebagai konvensi. Itu kita yang memahami, kita yang harus bikin korelasinya terhadap kode etik. Lanjut. Apakah organisasi profesi seperti IKPPNI itu direstui oleh undang-undang? Memang amanah undang-undang. Ini salah satunya undang-undang tahun 2003 pemerintah membuat yang namanya Sistem Pendidikan Nasional. Saya coba kutip, coba Mas, slide berikutnya. Nah, ini pasal-pasalnya. Di situ disebut organisasi profesi. Peran serta masyarakat dalam bla 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 organisasi profesi. Kemudian di pasal 59 ini disinggung lagi mengenai masyarakat dan atau organisasi profesi. Jadi keberadaan organisasi profesi seperti IKPPNI itu adalah suatu terobosan yang memang seharusnya sudah ada. Laiknya sebuah profesi, tenaga ahli, kalau dia tidak punya organisasi profesi masih dipertanyakan, ini benar-benar enggak sih ini profesi? Main-main atau enggak sih? Serius enggak sih jadi profesi gitu loh. Punya rumah pada saat Anda jadi anggota kami, kita kasih KTP versi organisasi profesi. Ini loh KTP Anda, ya. Itu korelasinya dengan yang namanya sebagai analogi yaitu KTP, penduduk punya rumah yang jelas yaitu sekretariat. Sama dengan Jadayat sebagai yayasan, alumninya punya rumah, punya identitas, punya kartu tanda anggota sebagai alumni juga, sama. Lanjut. Tahun 2010 pemerintah juga menelurkan yang namanya peraturan yaitu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ini masih semuanya terkait dengan pendidikan. Ya, saya tidak sebutkan pasal-pasalnya, kita skip saja, tapi ada di sini. Peraturan 17 itu 2010. Lalu, Mas, 2 tahun kemudian, 2012, mengenai pendidikan tinggi. Nah, ini pasal-pasalnya saya rangkum. Lanjut, Mas. Ini dia. Disebutkan banyak sekali. Organisasi profesi, organisasi profesi, organisasi profesi, organisasi profesi, dan lain-lain. Pasal-pasalnya banyak sekali memuat mengenai organisasi profesi. Jadi keberadaan organisasi profesi itu memang adalah amanah peraturan negara. Dan kita sekarang ini sudah bukan profesi yang main-main lagi. Sudah sangat-sangat mengarah kepada suatu norma yang benar. Bahwa punya rumah, punya domisili, punya kode etik. Lanjut. Dua tahun kemudian dikeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pura. Di sini juga ada dimuat organisasi profesi. Lanjut, Mas. Sama dengan mengenai rekognisi pembelajaran lampau. Ini hanya memberikan cipratan-cipratan kepada taruna pada saat kita berbicara, itu tidak ngawur bahwa ada dasar hukumnya. Pada saat Anda nanti praktek mau berbicara juga harus berbicara berdasarkan landasan hukum. Harus paham mengenai itu ya. Lanjut, Mas. Ini 2016, 2018, hampir per 2 tahun pemerintah itu mengenerate atau memproduksi yang namanya peraturan-peraturan. Tapi tetap berkesinambungan dengan isi, yaitu harus adanya organisasi profesi. Lanjut, Mas. Lalu, apa sih landasan hukum?
atau hubungan sebab akibat dari kode etik sebelumnya, Mas? Ada organisasi profesi, tugas utamanya tadi. Nah, makanya saya berdiri di sini sebagai ketua hanya untuk berdiskusi dan menjelaskan bahwa kalian sudah punya yang namanya roh kode etik profesi. Silakan pakai dan silakan olah. Mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan kelihatannya sudah harus direvisi, itu pekerjaan kalian. Ya. Tapi paling tidak pondasinya sudah ada. Kalian tidak perlu menggali dari nol seperti kami menggali dari nol. Ini apa sih? Organisasi profesi ini apa? Norma-normanya yang harus dipunyai apa? Persyaratan-persyaratannya apa? Kalian tinggal masuk dan rawat rumah itu. Ini kita akan wariskan kepada kalian sebagai organisasi profesi. Tugas utamanya sudah dibuat, kita sudah lunas, kita sudah nggak punya utang. Saya sudah tidak punya utang untuk mewariskan kepada kalian sebagai generasi berikutnya. Kita sudah punya kode etik perwira pelayaran niaga yang sebentar lagi akan kita coba paparkan. Ini terkait dengan peraturan pemerintah yang terakhir 2019 mengenai Mahkamah Pelayaran. Lanjut, Mas. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 di pasal 251-nya itu ada permintaan harus adanya kode etik. Ini kita langsung copy paste dari lembaran dokumen. Jadi tidak mengada-ada. Pasal 251 mengatakan Mahkamah Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi sejak 2008. Tapi kode etik ini baru dibuat tahun 2011. Jadi dari 2008 sampai ke 2011, 2010, itu ada ketimpangan di dalam memberlakukan kevakuman, saya katakan kehampaan dalam memberlakukan yang namanya undang-undang ini. Gak bisa sepenuhnya diberlakukan. Kenapa? Karena perangkatnya tidak ada. Perangkat kode etiknya nggak ada. Jadi selama kevakuman itu Mahkamah Pelayaran menggunakan parameter apa? Yang dipakai hanya mengenai kompetensi saja. Digali kompetensinya yaitu intinya digali mengenai kecakapan pelaut yang baik. Sinilah. Tapi sekarang kita sudah legowo dan lega. Siapapun yang menanyakan kode etik kita sudah punya. Termasuk Mahkamah Pelayaran, negara butuh, kita sudah punya, Pak. Silakan pakai sebagai parameter. Jadi kita membantu pemerintah sebenarnya. Ya. Lanjut, Mas. Kemudian dari runutan dari undang-undang tadi ada turun peraturan pemerintah tentang pemeriksaan kecelakaan kapal, yaitu pasalnya memuat menegakkan kode etik profesi. Ini landasan hukumnya, masih landasan hukum. Lanjut, Mas. Dan ini semua yang melakukan adalah organisasi profesi. Kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain. Akhirnya juga perhubungan laut sebagai pemerintah, sebagai pemangku kebijakan memanggil kita. Yuk kita diskusi, yuk. Kita diskusi. Nah, akhirnya pada tanggal 10 April 2019, sebelum COVID, disepakati menyetujui draft kode etik pelaut pelayaran niaga untuk dapat diproses lebih lanjut. Kemudian membentuk organisasi profesi pelaut yang diprakarsai oleh Ikatan Korps Pelayaran Niaga dan dikoordinasikan oleh Dirjen Perla. Semua yang terlibat menandatangani, kemudian Dirjen juga menandatangani. Jadi ini adalah dokumen asli yang kita copy, tidak mengada-ada, sebagai bukti otentik di dalam seminar kita. Ya,
apa yang dilakukan secara berdarah-darah oleh IKPPNI itu endingnya berakhir di sini. Akhirnya pemerintah juga mau merangkul apa yang kita buat. Kita membantu pemerintah dalam hal ini. Lanjut, Mas. Lintas alumni berkumpul, kemudian kita membuat suatu kesepakatan. Ya sudah, kita buat kesepakatan, bunyi kode etik kita seperti ini nih. Kita rangkum di dalam empat butir, yaitu Agung, Tulus, Ksatria, dan Prima. Masing-masing kemudian dijabarkan dengan butir-butir yang terkandung di dalamnya. Ini ada 5 butir, di sini ada 3 butir, 3 butir, dan 3 butir. Nanti kita akan bahas satu persatu dan saya coba percepat. Karena ini hanya pengenalan saja, sifatnya pengenalan. Bahwa kalian sudah punya baju, kalian sudah punya pagar. Kalian nanti lulus tinggal melanjutkan. Gak perlu pusing-pusing lagi mencari kita ini siapa ya. Pada saat kalian lulus, jangan pernah menyebut profesi kalian pelaut. Sebut profesi kalian adalah, itu dia. Itu lebih tepat pada porsinya. Kalau ditanya, kalian profesinya apa? Pelaut. Oh, pelaut yang suka pegang-pegang kemudi itu ya? Bukan. Masih tanya lagi, kalau gitu yang mana? Saya punya tetangga, di dalam komplek ada 4 pelaut, 1 nahoda, 1 chief engineer, 1 perwira, yang satunya lagi perwira dek, yang satunya lagi perwira mesin, dan 1 laginya orang hotel. Mereka sebut pelaut. Ini kalian nih pelaut yang mana ya? Pelaut yang kerja di kapal-kapal persiar, bukan perwira. Yang latar belakangnya perhotelan, atau pelaut perikanan. Yang satu menyebut profesi saya kapten. Yang satu lagi saya chief engineer. Ini pelaut yang mana ya? Kalau ditanya dokter, oh iya dokter. Paling berakhir sudah spesialis. Belum. Jadi ingat ya, kenapa kalian menyebut perwira pelayaran niaga? Karena itu amanah dari Standard Training and Certification for Watchkeeper. Itu karena konvensi. Apa itu konvensi? Konvensi yaitu kesepakatan antar negara sebagai acuan, sebagai standar. Di Amerika ya perwira, di Jepang ya perwira. Perwira apa? Pelayaran. Pelayaran militer, bukan niaga. Kenapa disebut perwira pelayaran niaga? Ya, lanjut Mas. Ini batang tubuh, ya, batang tubuh dari yang kita coba gagas dan sudah jadi. Ada terdiri dari 5 bab, singkat, jelas, tegas. Masing-masing bab itu ada bab 1 ada 2 pasal, kemudian bab 2 di sini ada 3 sampai 8, 5 pasal, kemudian bab 3 yaitu mengenai Dewan Kehormatan Kode Etik pasal 9. Bagaimana dengan bab 4 yaitu sanksi yang tadi kita juga bicarakan, ada sanksi umum dan sanksi khusus. Kita tuangkan sanksi khususnya apa? Ketentuan penutup, nah ini yang saya singgung terakhir bahwa ini bukan mutlak. Tidak ada peraturan yang dibuat manusia itu sempurna. Tidak ada. Walaupun dia bangsa Amerika atau Inggris. Tidak ada. Kenapa? Makanya ada selalu klausul amandemen. Kenapa sih kok pelaut dikasih yang namanya overriding authority? Karena yang membuat aturan itu sadar. Antara teori dengan praktek itu bisa berbeda. Harus diputuskan saat itu untuk menyelamatkan yang namanya nyawa-nyawa manusia. Jadi harus diputuskan. Jangan lagi berargumentasi untuk menyelamatkan manusia yang jumlahnya 500 misalnya kapal penumpang masih argumen, oh ini nggak boleh sama peraturan, oh ini boleh, ini nggak boleh.
Putuskan, nakoda diberikan kewenangan overriding authority. Harus membuang muatan, buang. Yang penting nyawa selamat dulu. Bapak Pengaji, mohon izin waktu tinggal 5 menit. 5 menit lagi, Pak. Tanya jawab. Baik. 5 menit paparannya, saya coba kebut. Lanjut, Mas. Ini contoh saja, kartu tanda anggota. Siapapun yang masuk akan punya kartu tanda anggota ini. Di sini data pribadi, kemudian di baliknya ada kode etik. Lanjut, Mas. Di sini dijelaskan di dalam mukadimah, ya, dijelaskan adalah ada keterangan, ada kata-kata keterampilan dan keahlian. Itulah perwira. Kita dilengkapi lengkap dengan keterampilan dan keahlian. Jadi kita ini tenaga ahli yang lengkap, punya keahlian dan keterampilan. Tapi kalau yang namanya support di level yang ketiga, mereka hanya punya keterampilan. Makanya mereka tidak terlalu perlu kode etik, walaupun dikatakan perlu. Kenapa? Seorang pimpinan yang punya kode etik dan perilaku baik, budi pekerti baik, pasti diikuti sama anak buahnya. Jadi kode etik itu titik beratnya adalah kepada kita sebagai pemimpin di atas kapal. Perwira adalah pemimpin. Kode etik pelaut niaga. Kenapa pelaut niaga? Karena memang pelaut, matra laut itu ada beberapa macam. Militer dan niaga, intinya militer dan niaga. Apakah kita di militer? Bukan. Kita di niaga. Apakah kode etik Angkatan Laut bisa dipakai di kita? Tidak bisa. Apakah kode etik kita bisa dipakai Angkatan Laut? Tidak bisa. Ya. Ini penjelasan mengenai level yang saya singgung tadi, sesuai STCW, ada COC dan COP. Ini kita. Ini kita dan ini bukan kita. Tapi pelaut juga mereka. Cuma beda tanggung jawabnya saja. Itu sudah tegas di dalam konvensi dijelaskan. Lanjut saja, Mas. Pasal 2 mengenai 4 pondasi kode etik, yaitu AGO 1, kode etik umum. Kode etik umum bagi pelaut pelayaran niaga terdiri dari agung, tulus, kesatria, dan prima. Lanjut, Mas. Ini intisarinya ya. Semua sudah pegang ya slide-nya? Sudah dikasih ya? Nah, saya hanya mengingatkan saja mengenai kolom di sini, apa-apa yang tertuang di sini sebagai kode etik bisa dijadikan acuan dan parameter. Saya tidak bacakan satu-satu karena hanya dikasih sama moderator tinggal 5 menit. Jadi pada saat ada kelalaian melakukan jasa profesi, lalai terhadap prinsip-prinsip yang sudah kita bakukan, itu dikatakan adalah lalai akan kode etik perwira pelayaran niaga. Ini rangkumannya. Tidak jujur, tidak loyal, tidak melindungi kepentingan bersama, tidak bertanggung jawab secara menyeluruh dalam bekerja, adalah lalai. Dan ini tertuang di sini. Ini penjelasannya. Lanjut, Mas. Ini tidak perlu dihafalkan, tapi perlu dicamkan, ya. Nggak perlu dihafalin, tapi perlu difahami. Memang itu ada di dalam kode etik. Sama dengan ini. Kalau perwira pelayaran niaga lalai dengan hal-hal ini, yaitu menjaga mutu, aktualisasi profesi, menjaga harkat martabat profesi, kemandirian, dan akan objektivitas, itu bisa dikatakan lalai akan kode etik. Jadi di dalam paparan ini sengaja kami ambil copy paste dari naskah aslinya supaya tidak ada kesan seolah kami mengada-ada. Tadi yang ditandatangani sama Dirjen, ini naskah aslinya. Lanjut, Mas. Ini pasal 3, ya. Kalau kita lalai, perwira pelayaran niaga lalai di dalam menjalankan jasanya terhadap kaidah-kaidah pasal 3 di sini tidak konsisten, maka kita dikatakan juga lalai terhadap kode etik. Ini nanti juga yang bisa dijadikan salah satunya Dewan Kode Etik, Dewan Kehormatan Kode Etik pada saat ada laporan.
Kami sudah memulai di kapal-kapal Australia, walaupun skalanya kecil. Mereka sempat kecolongan, ada perwira-perwira pelayaran niaga yang direkrut, jual-jual minyak. Sangat memalukan. Mau dilempar ke polisi, urusannya repot, karena bisnis bisa terhambat. Ya, namanya hukum itu berlarut-larut lama, bisa setahun, bisa 2 tahun. Kemarin kami bantu yang namanya pelaut meninggal, kita klaim asuransinya, makan waktu 17 bulan. Ya. Nah, jadi terkait dengan yang namanya tadi jual-jual minyak, perusahaan nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lapor ke siapa? Tapi kalau misalnya dia anggota IKPP ini dan mereka melaporkan ke kami akan tindak lanjuti. Kami akan tindak lanjuti dan memberikan saran kepada pemerintah bagaimana mengedukasi atau mendidik perwira ini supaya tidak malpraktek lagi dan mempermalukan profesi. Itu tugas negara dan tugas kita sama-sama. Ya, lanjut Mas. Kemudian di pasal 4 ada hubungan dengan negara. Kita juga buat dan muatkan pasal-pasalnya. Kita wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di dalam membela negara, baik dalam keadaan normal maupun apalagi keadaan darurat. Contoh waktu terjadi tsunami di Aceh, perlu logistik. Misalnya saya diminta oleh pemerintah, Cap tolong bawa, atau oleh Pelni, atau oleh Kapten Suwarni, Cap kita mau bawa logistik, kita nggak punya nakoda. Saya nggak tanya bayarannya berapa, nggak boleh. Karena kepentingan negara kita harus dukung. Itulah profesional. Jangan semuanya ditakar dengan wani piro. Tidak boleh. Itu tidak profesional. Ingat itu ya, taruna-taruna. Lanjut Mas. Kemudian hubungan dengan masyarakat pengguna jasa juga diaturkan. Tapi ini belum kuat selama undang-undang perlindungan profesi belum ada. Itu yang lebih lengkap nanti rinciannya di situ. Makanya kita tetap perjuangkan. Lanjut Mas. Hubungan dengan atasan di kapal, khusus di kapal ya. Hubungan dengan atasan. Seorang perwira yang junior masih punya atasan, yaitu nakoda dan chief engineer. Jadi hubungannya diatur di sini. Bila lalai tidak patuh terhadap apa yang sudah kita lakukan di dalam kode etik, itu bisa dikatakan juga lalai akan kode etik. Lanjut Mas. Sama, bagaimana hubungan dengan bawahan? Tidak boleh semena-mena juga seorang perwira atau nakoda itu memberikan perintah yang konyol. Ingat, pada saat kalian dididik di dalam Akademi Maritim Jadayat, itu dididik untuk menjadi pimpinan. Satu saat kalian akan jadi atasan yang memberi perintah. Dan kalian sudah terikat dengan kode etik sini. Berikan perintah yang sesuai dengan kode etik. Jangan memberikan perintah yang aneh-aneh. Karena di dalam klausulnya ASN juga melindungi yang namanya anak buah. Sekarang ada prosedur namanya komplain. Kapten Suwarni ada ya? Mengenai komplain, itu ada prosedurnya. Itu adalah melindungi ini. Hubungan atasan bawahan. Lanjut, Mas. Pak Penyaji, waktunya. Waktunya hampir habis. Pasal 8, 9, 10, 11 habis. Ini Dewan Kehormatan Kode Etik masih jadi PR ya. Masih PR kita bersama, bukan hanya IKPP ini. Ini juga PR-nya Kapten Jafar, PR-nya Kapten Laude, Pak Sekretaris Yayasan juga, Kapten Suwarni juga punya PR di sini, Kapten Kartini punya PR, Pak Nuradi juga punya PR, belum tuntas. Dalam seminar ini kita sepakati, mudah-mudahan kita bisa akselerasi menutup PR ini. Lanjut Mas, satu lagi slide. Ini yang tadi sanksi internal dan eksternal. Ada sanksi pidana, perdata, dan sanksi organisasi profesi. Sanksi profesi. Kita harus
melalui proses dan kita harus memperkenalkan mekanisme bahwa kita sebagai profesi punya mekanisme internal dulu, kemudian baru kita serahkan kepada negara. Ini loh hasilnya. Kepada Mahkamah Pelayaran. Ini menurut kami pidana. Silakan lanjut. Lanjut. Ini yang terakhir buat PR kalian-kalian yang muda ya. Bersifat fleksibel. Tadi saya katakan tidak ada peraturan di dunia ini yang dibuat manusia sempurna. Tidak ada. Sama dengan apa yang kami konsepkan, tidak sempurna. Ini tugas kalian selalu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman menyempurnakan supaya kalian jadi profesi yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian, terima kasih kepada Bapak Kapten Wiono. Masih kita mempunyai waktu dan masih bisa diberikan kesempatan. Pertama kepada audien seminar ini, dan mungkin ada juga yang dari Zoom akan bertanya. Mungkin mohon panitia tampilkan yang ada yang mau bertanya, katanya yang dari Zoom nih, yang dari jauh. Atau sebelum yang dari jauh ada waktu yang kita siapkan untuk tanya jawab berkaitan dengan profesi laut ini, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa profesi itu sudah dilakukan atau sudah ada kepada instansi lain, yaitu kedokteran, para teknik, dan TNI dan Polri. Tetapi profesi pelaut ini baru diterapkan tahun 2011 ya. Jadi mungkin ini harus difamiliarisasikan terus berkaitan dengan kode etik ini yang berkaitan dengan moral, etika, budaya, dan peradaban yang mungkin tadi dipaparkan. Profesi pelaut ini harus agung, tulus, kesatria, dan prima. Keren. Ya, monggo dipersilakan kepada peserta seminar, ada yang mau menanyakan apa-apa mungkin yang paling ingin dipahami, baik Bapak dosen ataupun peserta seminar ataupun mungkin dari Zoom, dipersilakan. Baik, ada satu dari Taruna dari Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, pertanyaan sudah dilempar ke forum, tapi kelihatan Taruna masih belum ada yang berani supaya suasana ini ada interaksinya. Ya, mohon izin sedikit ingin menyampaikan apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat dan kami apresiasi atas pemaparan dari Kapten Wiono, terutama untuk calon-calon generasi penerus kita, calon perwira pelayarannya aja. Kita ini memang sudah senior Pak, sudah nggak bisa lagi lah ke kapal. Sudah waktunya regenerasi. Mengenai keberadaan Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia, pernah ada, yaitu MMOC, Merchant Marine Officer Club, yang diprakarsai oleh Kapten Ucok dulu, tapi tidak berjalan. Alhamdulillah, sepanjang itu tidak ada organisasi mewadahi organisasi profesi pelaut ini sebagai perwira. Dan alhamdulillah kami terima kasih Kapten Diono mulai merintis ini untuk betul-betul membentuk suatu ikatan profesi pelayaran niaga dengan IKPPNI ini. Sebenarnya secara tidak langsung atau langsung dan tidak langsung, semua perwira yang baru dilantik dan sudah resmi menjadi pelayaran niaga, perwira pelayaran niaga,
apakah itu dek dan mesin, secara tidak langsung itu sebenarnya sudah masuk di dalam IKPPNI. Nah, dalam hal ini kami minta sejauh mana IKPPNI bisa menghubungi semua akademi-akademi atau sekolah tinggi yang menciptakan, melahirkan perwira pelayaran niaga, agar semua perwira lulusannya itu masuk di dalam ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia dengan memberikan suatu identitas kartu apa kalau begitu, supaya dia tadi terikat dengan profesinya. Nah, sama kayak dokter, kalau enggak dia nggak masuk ID, itu sulit. Dia punya dasar hukum atau kekuatan, kalau ada masalah sesuatu untuk perlindungan hukum pun dia lemah. Tetapi dengan adanya ikatan perwira pelayaran niaga ini, mudah-mudahan semua perwira itu pun mempunyai rasa kebanggaan, mempunyai percaya diri bahwa ada yang membackup dia, ada yang sebagai tuntutan dia untuk dia melakukan profesi di laut. Tidak asal-asalan aja. Karena menyangkut juga masalah tanggung jawab dia di atas kapal. Responsibility dia itu perlu. Ada yang mewadahi. Jadi kalau bisa semua perwira yang dilantik, baru dilantik itu sudah otomatis akan masuk di dalam satu IKPPNI dengan identitas kartu. Apakah itu saya tidak tahu bayar atau tidak, ya syukur-syukur kalau gratis. Tapi dia punya apa namanya, korps. Korps ini pun jadi harga jual. Ini kalau anggota dewan tahu, kalau anggotanya cap lebih dari 40.000, waduh, jadi satu anggota perwakilan di DPR itu. Semua partai mau ngelirik cap nanti itu untuk menarik anggotanya. Jadi itu saja, agar supaya semua perwira yang baru lulus itu punya identitas diri sebagai Korps Perwira Pelayaran Niaga. Itu rasa kebanggaan dia ada. Terima kasih. Baik, Bu. Baik. Terima kasih kepada Kapten Alimuddin yang menanyakan tentang perwira ini sudah masuk dengan apa namanya MMOC. Nah, sekarang sudah ada IKPPNI, dan bagaimana mungkin kebersamaannya dan mungkin kejelasannya akan disampaikan langsung oleh ketuanya langsung. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kapten Alimuddin sebagai sekretaris yayasan. Kalau saya simpulkan sebenarnya Kapten Alimuddin ini lebih pada penegasan mungkin ya. Hanya mungkin mempertanyakan sedikit gimana ya, ayo kita pikirkan bersama akselerasinya bahwa secara merata atau sporadis bahwa apa yang kita pahami hari ini itu juga bisa melekat kepada banyak kalangan profesi, apakah itu masih tunas atau yang sudah pelayaran niaga. Kami selalu mencoba, saya katakan penetrasi ya, penetrasi ke institusi-institusi pendidikan tinggi pelayaran niaga. Dengan bukti bahwa kami sudah mengawal, kalau nggak salah, AMD sudah masuk ya di dalam RPL ya. Nah, itu adalah salah satu penetrasi nyata kami secara tidak langsung dengan mengawal Politeknik sebagai institusi pendidikan tinggi pelayaran niaga untuk peningkatan dan pengembangan, dan kami menyelipkan yang namanya segmen doktrin atau dogma mengenai kode etik. Diawali dengan dosen-dosennya tentunya. Dosen-dosen itulah yang secara multi level manajemen nanti yang akan menularkan kepada para taruna. Mengingat IKPPNI, keterbatasan IKPPNI. Memang kami tidak bisa bekerja sendiri, Cap. Nah, dan ini adalah satu, di dalam seminar ini kita menyepakati untuk melakukan suatu himbauan. Jangan resisten terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi masa depan tunas-tunas profesi kita. Itu yang kami harapkan. Kami selalu mencoba penetrasi ke seluruh pendidikan-pendidikan tinggi dan institusi-institusi pendidikan tinggi pelayaran niaga,
pendidikan tingginya untuk memahami ini. Cuma memang mereka punya pertimbangan-pertimbangan sendiri bahwa belum jadwalnya Cap. Itu sudah kami komunikasikan ke banyak perguruan tinggi. Mulai dari taruna-taruna. Penetrasi ke perusahaan-perusahaan mereka-mereka yang sudah lulus periode kan ada segmentasi yang berbeda ya. Masih dalam pendidikan, sudah lulus sebagai praktisi tapi belum tersentuh oleh kode etik. Kami penetrasi ke perusahaan-perusahaannya. Mungkin Kapten Suwarni tinggal menjadwalkan saja kalau memang perlu dikumpulkan perwira-perwiranya yang cuti. Kami setiap saat silakan dipanggil untuk melakukan yang namanya sosialisasi ini. Supaya malpraktek itu tidak semena-mena seolah mereka ini profesi yang di hutan belantara tanpa pagar-pagar itu saja. Terima kasih Kapten Alimuddin, kami catat mengenai masukannya dan penegasannya. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Mengenai MMOC, kami menyebut organisasi profesi karena bunyi undang-undangnya adalah memang organisasi profesi. Jadi kami tidak menyebut klub atau yang lainnya, asosiasi aja tidak. Kami tetap taat. Harus diingat para taruna ya, Anda ini dididik adalah semi militer dengan ketaatan hukum selalu. Comply. Bahasa Inggrisnya comply. Ada minimum requirement, yaitu persyaratan minimum dari konvensi. Kalian tuh dari taruna dicekokin, kalian harus comply, taat. Jadi profesi kita ini adalah satu profesi yang selalu sejak awal didoktrin dengan ketaatan hukum. Nah, kemudian kalau ada yang malpraktek, ada deviasi maksud saya. Nah, itu perlu dikaji apakah mereka merepresentasikan profesi secara umum atau setelah dididik masih begitu, itu udah bawaan orok artinya. Merubahnya perlu perlakuan khusus. Mungkin ya harus dipidanakan sebagai efek jerahnya. Nah, itulah perjalanan dari IKPPNI dengan kaitan MMOC. Kami lintas alumni sangat berhati-hati pada saat memunculkan kata-kata Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia. Perjuangan mendapatkan nama Korps itu menunda dalam perjalanan hukum di Kumham karena mereka tidak membolehkan nama Korps dipakai. Kemudian kita coba kasih justifikasi, alhamdulillah akhirnya dikasih. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan mengenai apa yang komentar diberikan Kapten Alimuddin. Terima kasih. Saya kembali. Bagaimana kalau melalui ini KPP ini betul-betul terarah bahwa dia punya suatu ikatan, punya rasa tanggung jawab terhadap ikatannya itu, tidak secara liar sehingga profesionalismenya itu tidak kelihatan di situ. Baik. Bisa saya jawab kan? Begini, kami mempelajari berdasarkan perjalanan sejarah profesi ini. Saya katakan titik awalnya dari tahun 57 hingga IKPPNI lahir. Jadi profesi ini sudah terlalu nyaman tanpa pagar. Sesuatu yang baru yang mengarah kepada kami anggap sebagai bukan katakanlah mutlak baik, tapi paling tidak saya katakan manfaat. Karena tadi sudah kami jelaskan manfaatnya ada untuk pemerintah. Kami membantu pemerintah. Undang-undang menginginkan adanya kode etik, tapi pemerintah tidak bisa buat. Karena sebagai pemangku kebijakan bisa saja mereka bukan profesi kita. Contohnya sekarang dirjen bukan dari profesi kita. Kalau apakah kita harus menunggu dirjen? Nggak akan terjadi. Jadi kita yang harus melakukan. Nah, terkait dengan ada pemahaman mengenai tingkatan organisasi. Mungkin yang Cap maksud adalah salah satunya lintas alumni.
alumni itu sifatnya paguyuban. Alumni juga ada di dalam peraturan negara terkait dengan pendidikan tinggi, yaitu menjaga mutu kampusnya. Itu kewajiban setiap alumni. Saya harus berkompetisi dengan Kapten Jafar. Oh, alumni saya dong yang paling bagus di kampus. Kapten Jafar bilang, enggak, di sini paling bagus. Ya, kita berkompetisi secara konstruktif. Itulah lintas alumni. Apakah ada juga undang-undang yang mengatakan seperti alumni disejajarkan dana organisasi profesi? Kebetulan tidak ada. Nah, jadi itu yang harus difahami oleh lintas alumni. Ada yang namanya dokter, dari Sabang sampai Merauke, lulusannya mengakui bahwa rumah saya di ID. Baik, Cap, waktunya untuk pertanyaan berikut. Masih ada yang dari Zoom juga, dari audiens, dibatasi, dipersilakan. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, Kapten. Mudah-mudahan mengakomodir dari penasaran dan penegasan. Terima kasih. Baik, selanjutnya penanya berikut. Mungkin mohon izin kalau boleh saya mau yang dari Zoom yang mau bertanya. Setelah ini baru Kapten Jafar. Ada yang dari Zoom ini yang karena ini ditayangkan secara ini. Dipersilakan untuk yang penanya dari luar ini. Kapten siapa? Kapten Joko Pramono. Mungkin suaranya bisa kedengeran nggak di sana? Silakan untuk dipertanyakan. Selamat pagi, dengar suara saya, Pak? Mau tanya verbal atau sudah tertulis? Bisa suaranya di ini kan? Mau tanya secara audio? Pertanyaannya audio atau apa nih? Atau tertulis? Oh, tertulis. Kalau gitu, mohon Kapten disampaikan. Pertanyaannya adalah dari Kapten Joko Pramono. Mohon diberikan contoh sehari-hari penerapan kode etik bagi pelayaran niaga yang bekerja di kapal dan di darat. Ini bagus sekali pertanyaannya mengenai yang di kapal. Ini beliau menanyakan bagaimana implementasinya ya. Contoh, pada saat seorang pimpinan di atas kapal, tadi sudah saya ingatkan, seorang pimpinan di atas kapal, Anda sebagai tunas pimpinan nanti di atas kapal, jangan pernah memberikan suatu perintah yang sifatnya konyol. Ya, yaitu pagernya konyol atau tidak, pagernya itu di dalam kode etik. Sebagai contoh, tolong siapin kapal tanker, tolong siapkan, dia kasih perintah ke chief officer dan ke jajarannya termasuk chiefnya, tolong siapkan pompa, kita mau berhenti sebentar nih, kita mau transfer minyak. Chief officer tahu di dalam perintah dari pencharter tidak ada bongkar minyak di tengah laut. Kok ini merintah-merintah? Seorang perwira yang baik mengatakan, saya nggak ikutan Cap. Kalau semua perwiranya tidak mau ikut, apakah bisa seorang nakhoda kemudian bongkar minyak seenaknya untuk dijual tanpa sesuatu yang legal? Dasar hukum yang legal, tidak bisa. Itu sebagai contoh implementasi. Seperti saya tadi kasih contoh, saya diperintahkan atasan, walaupun dia mungkin senior di kantor, Cap masuk sekarang, maaf Cap, UKC-nya under kill clearance-nya nggak cukup. Nah itu contoh bahwa saya berani mengatakan tidak. Kenapa? Nanti semua runyam. Kalau kandas, yang bisa menghitung kerugian dari suatu kecelakaan itu tidak ada satupun institusi yang bisa menghitung suatu kecelakaan. Tapi kalau kita delay, katakanlah 4 jam menunggu pasang surut, air naik, ada delay, ya kan kita bisa hitung secara ekonomi. Nah itu contoh-contoh ya.
Tapi semua aman, lingkungan aman, pemerintah nggak perlu nurunin KNKT nanti gara-gara kapal kandas, bisnis yang punya muatan terhambat. Itulah relevansi terhadap kepentingan yang lebih besar dengan kode etik. Kemudian sama dengan di darat, kita harus berani mengatakan, ini ada tender nih. Kita sebagai pelayaran niaga, sebagai person in charge yang bisa memutuskan boleh atau tidak ini kapal dipakai. Walaupun itu titipan atasan atau titipan seorang pejabat, kita boleh mengatakan saya tidak menyarankan. Secara teknis ini kapal tidak memenuhi persyaratan. Nah, itu kalau saya duduk di kantor. Karena saya pernah menolak kapal jenderal yang dipaksakan masuk ke tender Pertamina. Saya katakan ini tidak layak. Cap nanti jadi pesakitan di kondak, ya nggak apa-apa. Apakah kemudian saya jadi pesakitan? Enggak juga. Kenapa? Karena memang tidak layak secara teknis, secara ilmu peraturan tidak layak. Nah itu contohnya Pak Kapten Joko ya, pemberlakuan terhadap kode etik dengan integritas. Kita mulai dari diri sendiri saja. Kita tidak perlu mengoreksi, oh itu dia korup ini dan yang lain tidak baik. Kita mulai dari diri sendiri saja. Sama dengan taruna-taruna ya, kita mulai dari diri sendiri dengan yang namanya integritas dengan dasar kode etik. Setuju ya? Baik. Itu mungkin dari jawaban saya, dari Pak Dimas, tolong sampaikan kepada Kapten Joko. Mudah-mudahan Kapten Joko mendengar. Baik Kapten Joko, apa yang disampaikan tadi mengenai implementasi tentang kode etik profesi di kapal ini, tadi kesimpulannya jangan memerintah yang salah, jangan juga menerima perintah yang salah. Nah itu artinya kita mengikuti aturan kode etik. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Kapten Jabat bertanya. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya hargai Kapten Wi, kawan-kawan yang lain. Terima kasih atas acara ini. Saya menambahkan Pak Alimuddin tadi bahwa dulu ada profesi apa namanya ikatan ini. FMOC. Ya. Ya itu memang saya bukan di depan Pak Dwi, tapi saya bangga dia sudah bisa membantu yang pelaut yang bermasalah. Ikatan apa KPI dulu apa istilahnya itu memang. Ikatan Pelaut Indonesia dulu apa KPI ya? Tidak pernah kita dengar. Saya pernah suratin itu karena ada jurumudi yang dipermasalahkan di Itali, yang dilemparkan semua kesalahan dia, tapi nggak ada respon. Saya salut. Jadi untuk sekarang tugas kita terutama sekolah-sekolah, taruna jangan dilantik atau ikut wisuda kalau tidak mengisi formulir untuk masuk anggota PPS. Kemudian saya boleh berdiri ya, Kemudian ya ingat gitu, taruna yang sudah lulus nggak boleh ikut wisuda atau jasanya ditahan kecuali mengisi formulir untuk masuk IPPN. Kita selalu ada ikatan, kenapa nggak jalan? Saya punya pengalaman, maaf. Kenapa nggak jalan? Karena kewajiban anggota itu selalu tidak dipenuhi oleh anggota yang sendiri. Organisasi kayak begini akan jalan kecuali anggota itu yurannya itu harus jalan. Mau jalan dari mana? Pak Dubi sama apa? Ini Henry gajinya nggak ada dari mana? Jadi tolong itu diingat. Saya ini pengalaman di situ. Tolong jangan cuma ngisi formulir, cariin pekerjaan, bermasalah dibantu, yuran nggak pernah bayar. Ya. Kemudian tadi Pak Dwi bilang asal untuk keselamatan jiwa, ya boleh melakukan sesuatu. Saya pernah diteleponin oleh junior saya bahwa kami sudah seminggu nggak dikasih
uang makan. Ini maaf. Bagaimana Kep? Apa yang saya lakukan? Kalau ada muatan, jual muatan, tapi bilang sama Sabandar karena kami di pelabuhan. Asal jangan kau jual alat-alat keselamatan, itu salah. Kayak sekoci, life raft, ya jangan dibuatkan itu menyangkut masalah ini. Ya, dan memang harus tegas, jangan loyo-loyo. Saya tak berani karena perusahaan senior saya nggak ada. Baik. Kalau dari perusahaan, ya, yuk diberikan wewenang untuk menyelamatkan memang nyawa manusia dan mendukung kebijakan memang perusahaan. Tapi kalau perusahaan tidak memenuhi kewajibannya, jual muatan, tapi izin Sabandar. Kami tidak makan pemilu. Ya. Baik. Mohon izin Saya tambahin. Ada kamu orang punya senior. Muat apa? Yang tenggelam hilang? Angkatan muat nikel. Ya, ini senior kamu. Sudah tahu itu nikel yang akan muat itu tidak memenuhi aturan, masih mau. Tolak. Betul kata Dwi, saya tuh. Tolak. Saya pernah nolak. Nah, mau disuruh bongkar, tidak tunjukkan BR. Hanya apa? Letter of indemnity, nggak ada aturan. Saya dimarah-marahin direktur, nggak ada urusan. Teruskan saya seperti tadi. Terus nggak berani. Lalu saya bongkar dia hanya di letter of indemnity, terus besok dia datang yang pegang original BR, saya mau mati-matian, buat goblok. Ya, tolong tegas sama orang, betul. Sistem dididik sebagai militer. Hargai memang senior, tetapi kalau senior punya perusahaan terus nggak dikasih makan, jual kapalnya kalau perlu. Mohon izin waktunya, baik. Mohon izin. Itu daftar semua mana, simpan mana. Ya. Jangan lantik jadi perwira. Baik. Di sini kalau nggak mau di sini. Baik. Anggota PPN dan diberikan pembayaran awal berapa. Baik. Karena kita tahu belum cari kerjaan, tetapi bulanannya kalau sudah kerja, monitor, Kapten Laude, monitor. Harus. Kita akan, ini ide yang sangat bagus. Saya dari awal, tanya Kapten Dwi, saya datangi ke kantornya. Karena tidak ada yang kali itu, kegiatan pelaut dulu, nakoda, busit. Itu hanya nama-nama aja, nggak pernah bantu orang. Baik, Kapten. Baik. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Kapten Jafar. Baik. Tadi pertanyaannya adalah tadi sudah ada apa MMOC, ada IKPPNI, ya. Jadi mungkin para taruna tadi supaya masuk di dalam organisasi KPPNI ini, dan mungkin tadi menyangkut kode etik pelaut itu adalah tadi jual kapal kalau tidak digaji. Dipersilakan Kapten Dewi untuk menyampaikan, tapi waktunya sudah habis. Setelah menyampaikan Kapten Dewi, waktu sudah habis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kapten Jafar menyemangati dan memberikan sesuatu yang pandangan sangat manfaat bagi taruna-taruna ke depan. Yang disinggung sama Kapten Jafar tadi adalah kalau kalian punya rumah, kalau kita punya rumah, kalian masing-masing pulang ke orang tua punya rumah, kan inginnya rumahnya terawat dan rapi. Cuma untuk perawatan segala macam itu kan perlu yang namanya biaya. Itu disinggung sama Kapten Jafar. Dan Kapten Jafar memang pada saat beberapa bulan yang lalu pernah datang ke IKPPNI dan berkontribusi menyemangati kami. Terima kasih Kapten Jafar atas nama yayasan. Kami simpan dan itu amanah kami salurkan. Salah satunya penyalurannya pada saat itu adalah kami menghadap ke DPR, rapat dengar pendapat umum. Dan itu memang perlu yang namanya dana biaya operasional. Itu salah satunya alokasi untuk profesi, menyuarakan apa-apa yang
tidak dilihat oleh pemerintah atau cara pandangnya berbeda, kita berdiskusi dengan yang namanya rapat dengar pendapat umum. Mungkin dari organisasi-organisasi yang pelaut yang lain yang sering maaf punya agenda RDPU itu mungkin secara sistematis, secara prosedural itu IKPPNI sudah melakukan 2 kali. Tadi terkait keharusan taruna menjadi anggota, ya lulusannya, kalau enggak ijazahnya ditahan, mungkin saya agak sedikit soft. Jangan sekejam itulah Kapten Jafar. Saya paham, positif, masukannya positif. Tapi sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas dan kesadaran itu hasilnya biasanya lebih cemerlang, lebih punya aura. Kadang-kadang memang harus dipaksa, kita paham. Kadang-kadang harus dipaksa. Nah, biarkan Kapten Jafar yang seolah memberikan shock terapi harus. Tapi kami dari KPP ini sedikit soft. Don't be like that. Itu biarkan itu mengalir dengan nuraninya profesi masing-masing, dan itu tersaring dengan akhirnya kualitas. Seseorang yang dipaksa tidak memahami benar, tidak dengan naruninya, kualitasnya berbeda dengan mereka-mereka yang datang ke IKPPNI, Cap, saya mau jadi anggota gimana ya? Saya nggak ngajak, tapi dia sudah terpanggil. Mungkin itu Kapten Jafar yang bisa saya tengahi dengan masukan Kapten Jafar yang sangat semangat. Demikian saya kembalikan kepada Pak Moderator. Terima kasih kepada penyaji. Waktu sudah habis. Apa yang disampaikan tadi mengenai kode etik pelaut, materi sudah dibagikan kepada peserta acara ini. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti dalam waktu istirahat saja atau nanti boleh dicatat. Setelah ini kita istirahat untuk break 15 menit dan akan dilanjutkan dengan materi yang kedua. Terima kasih Kapten Dwi. Mohon aplaus tangan. Tepuk tangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara sesi pertama, Kapten Piono dan moderator Bapak Nuradi. Acara selanjutnya adalah coffee break. Sebelum kita menginjak acara seminar sesi kedua, saat ini adalah coffee break.